15 ya, 15-an lah, 15. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang menjelang sore kakak-kakak semua. Semoga hari ini kakak-kakak dan sehat dan bisa mengikuti kegiatan PKG. Baik, sebelumnya kita awali dulu kegiatan ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Izin share screen ya Kak. Izin share screen, saya akan tampilkan dulu untuk agenda kegiatannya. Sudah muncul? Ada ya? Ini materinya itu modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Di sini kita masuk ke tatap maya ketiga, karena ini yang modul 1.1 ini sudah di awal ya, bersamaan dengan kegiatan orientasi. Ini adalah tatap maya kita yang ke berapa? Yang kelima ya? Yang kelima. Yang keempat. Oke. Untuk sebelumnya kita lakukan seperti biasa kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera apabila memang kakak-kakak semua dalam kondisi tidak ada halangan ataupun memang lagi santai ya. Boleh mematikan kamera kalau misalkan kakak-kakak ini memang lagi ada kegiatan yang lain. Dan mematikan mikrofon ketika ada kakak-kakak yang sedang bicara, kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian ada klik raise hand sebelum bertanya, kemudian apabila ada gangguan teknis, itu adalah hal yang wajar, kakak-kakak bisa langsung masuk kembali ke room meeting ini, ya, tanpa harus menunggu admit dari admin. Oke, ini mungkin kesepakatan bersama untuk kelas kita hari ini. Selanjutnya, untuk tujuannya yaitu tujuan secara luas, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian untuk capaian akhir pelatihan ini yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini capaiannya. Kemudian untuk tujuannya yaitu capaian pembelajaran secara khusus pada modul ini yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama yaitu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya keberpihakan pada murid ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi kakak-kakak kemarin sudah mencoba membuat refleksi ya, ada yang menggunakan yang 4F, kemudian ada yang who, apa, yang siapa, ya yang itu boleh. Kakak-kakak boleh menggunakan refleksi yang mana saja sesuai dengan ketentuan yang ada di modul ya. Jadi silakan bebas berkreasi. Untuk selanjutnya, halo kakak-kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini ya. Kakak-kakak selama dari modul 1.1 sampai 1.3 kemarin terakhir tentunya sudah banyak melakukan refleksi ya. Udah 3 kali mencoba berarti. Nanti kita akan mendiskusikannya nih terkait dengan refleksi ini ya. Selanjutnya, untuk agendanya yaitu analisis tulisan refleksi, yang kemudian yang kedua yaitu berbagi hasil analisis. Ya, oke. Untuk analisis tulisan refleksi, yang pertama yaitu, nah, kakak-kakak mungkin nanti akan mencoba untuk membuat, nanti saya akan kirimkan link Jambotnya ya. Nanti kakak menjawab ini ya, 6 pertanyaan ini.
pertanyaan yang ada di layar, kemudian dituangkan, mudah-mudahan bisa dibuka link Jambotnya ya. Nanti saya coba dulu untuk memasukkan link Jambotnya. Bentar, mudah-mudahan bisa terbuka ya, karena kemarin infonya per 1 Oktober itu sudah tidak bisa dibuka, tapi saya akan coba dulu untuk, silakan. Apakah kakak sudah ada di fitur chat? Ada Kak, ada. Ada ya, silakan dibuka Kak. Ada Kak. Ada pertanyaan di situ terkait pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3. Kemudian kapan biasanya saya menulis refleksi itu dan apa saja yang ditulis. Silakan kakak-kakak jawab dengan sticky note-nya ya. Kasih nama biar tidak salah. Ya Kak, silakan. Nanti kalau sudah di pertanyaan yang pertama, kakak-kakak boleh bergeser ke pertanyaan berikutnya ya. Silakan. Oke, ini ada Kak Agus nih, sudah mulai Kak Agus nih. Kak, diulang pertanyaannya Kak, ini sinyal jelek. Pertanyaannya adakah di link Jambotnya Kak? Oh. Pertanyaannya sudah disediakan di link Jambotnya. Tinggal diklik saja ya. link Jambotnya. Bagaimana refleksi? Aku yang mau taruh burung di mana itu Dede? Refleksi. Untuk pertanyaannya, barangkali kakak-kakak tidak muncul karena menggunakan handphone. Boleh nanti saya sharekan pertanyaannya ya, sebentar. Pertanyaannya.
Ini pertanyaannya ya. Kak, jawabannya nggak bisa panjang ya. Boleh kalau nggak bisa panjang, boleh double sticky note-nya, Kak. Sticky note-nya boleh ditambah. Untuk sticky note-nya boleh diperbesar, ya. Ya, supaya terlihat oleh kakak-kakak. Kanisa baru membuat namanya saja ya, Kadia, Kareja, Karidwan. Ini Karidwan ini masih kosong, baru namanya saja. Kanisa ada 2 ini, yang mana nih Kanisa? Ada 2. Kanisa mau yang mana nih? Yang ini di delete aja ya. Nah. Ini yang lagi ditulis, Kak. Oke, siap. Balik. Nggak usah ditulis lagi soalnya ya, langsung dijawab aja. Oke, Kadia sudah, Karidwan, Kareja, oke. Bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi itu? Dan apa sih? Mengingat kembali merasakan. Kalau sudah boleh ke pertanyaan kedua, Kak. Boleh. Silakan. Kak Dimas belum ada pergerakan, Pak Dimas. Ini Kak Dimas belum ada pergerakan nih. Mana Kak Dimas? Kak Fasil, mohon izin Kak. Ini Ya. lagi di jalan tapi saya nyimak ya. Oke, siap. Siap. Ini on cam dulu sebentar Kak. Lagi di jalan Kak ya? Oke. Mohon izin siap. Kak. Ya, Tapi sambil nyimak saya. Kak Dimas. Oke, siap. Siap. Lanjut. Mama. Tangan mana? Gak tahu. Arif. Oke, Kariki. Silakan Kariki yang baru bergabung, silakan untuk mengisi link Jambotnya ya. Nanti saya share kembali. Kak, mohon maaf ini kalau saya ini di HP, Kak. Di HP. Oh ya. Kak Raya boleh di saja di sini jawabannya Kak, di kolom chat aja ya. Iya, udah tadi Kak. Saya nggak muncul. Oke, boleh nanti saya sharekan yang yang pertanyaannya biar Kak Raya bisa lihat. Iya, Kak. Makasih. Ini pertanyaannya ya. Kak maaf, jawaban saya nggak muncul. Yang mana? Siska. Yang Siska. Itu
ngetik lagi aja boleh Kak, sticky note-nya nih saya kasih, ini nanti diedit ya, Kak Siska. Kak Siska. Oke. Kak Siska, oke boleh di sini Kak Siska, lanjutkan. Tinggal diperkecil saja tulisannya. Teh ngirim teh kali ya lain teh. Silakan Kak Siska, lanjutkan. Terus nyampe kali itu berarti nya. Kirim entasnya. Pertanyaan kahiji muka duana jadi. Oke, untuk pertanyaan yang keduanya, bagaimana perasaan kakak-kakak selama menulis refleksi? Perasaannya bagaimana? Kemudian apa yang muncul di pikiran kakak-kakak setiap kali harus mulai menulis refleksi? Ya. Untuk pertanyaan yang kedua. Dari Pak. Rahmat, oke. Rahmat sudah masuk. Oke, sudah hadir semua berarti ya 14 orang. Rahmat silakan mengikuti link Jambotnya. Saya sharekan kembali karena tadi Kak Rahmat mungkin belum masuk. Silakan Kak Rahmat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini melalui link Jambot yang ada di kolom chat ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Kemudian apa yang muncul di pikiran kakak-kakak setiap kali harus menulis refleksi? Itu ya. Ini Kak Ridwan ada dua nih. Yang mana Kak Ridwan? Oh ini berarti gabungan ya. Lanjutannya oke. Kak Reza ada. Di sini yang munculnya satu, Kak. Oh satu. Oh. Ini oh ya oke. Yang mana Kak Reza ini ada yang menulis refleksi adalah cara untuk memahami itu. Kemudian ada cara untuk memprogres. Yang ini bukan ya? Berarti yang ini Adalah. Bukan, Kak, bukan. Nah, berarti yang ini ya. Lanjut Kak. Kak Reza sudah ada nih Kak Reza. Kak Reza refleksi yang saya tulis biasanya setelah tatap maya. Oke lanjut. Yang punya dia, Kak, nggak muncul jawabannya. Yang punya dia. Ya Kak Reza. Nomor 1 tadi udah, tapi nggak muncul. Ada di sini ada Kak dia ada. Saya duplikatkan dulu ya. Ya. Nah ini muncul nggak Kak sekarang? Ada. Ada ya. Itu yang nomor 2 disatuin atau boleh pisah? Yang nomor 2 yang mana Kak? Enggak, jawaban nomor 2 disatuin sama yang di situ. Kalau cukup satuin, kalau misalkan memang tidak cukup boleh bikin sticky note yang baru. Iya, siap. Sekarang hilang dua-duanya, Kak. Yang Kak mana? Kak Ridwan? Ya. Boleh saya duplikatkan dulu. Ini ada nggak muncul? Oke, muncul. Siap, saya delete yang ininya. Oke, sip. Nah, udah ada. Kak Siska. LMS, oke. Saya deketin ini. Yang sudah boleh ke pertanyaan berikutnya. Kanisa, ini Kanisa di sini. Oke. Untuk yang pertanyaan kedua baru 4 orang, 5 orang Kak Reza baru ngetik namanya saja. Kemudian Kak Agus sudah sampai ke pertanyaan ketiga. Oke. Kak Agus Itu mohon maaf Kak. Kak, yang saya udah ada, Kak.
Udah ngetik. Oke, nanti saya cek dulu Kak di kolom chat ya. Ya, mohon maaf Kak. Satunya ada nggak di sana? Yang Kanisa, Ya, yang Karahya udah ada Karahya. jawaban yang nomor Ya. 1 ada nggak? Kanisa baru namanya saja Kak. Nomor 2 itu mah, nomor 1-nya udah ada belum di sana? Nomor 1-nya saya yang mana ya? Oh ada, muncul Ada. ada. Di sininya soalnya nggak muncul. Ada, boleh saya kopikan dulu biar muncul. Sekarang muncul Kak? Oh iya, ada. Udah ya? Oke. Soalnya belum selesai. Siap. Ini saya biasanya, ini siapa nih? Baru nulis saya biasanya. Saya biasanya belum selesai. Oke. Kak Reza, perasaannya saya sangat menyenangkan ya. Oke, lanjut. Sekarang pertanyaan nomor berapa Kak? Karahya berarti nomor 1 udah ya Kak? Udah. Udah. Sekarang berarti nomor 3 ya? Nomor 2. Ya, nomor 2 berarti Karahya. Oh, ini. Ya. Boleh Kak Karahya, kalau Karahya boleh dijawab langsung saja deh. Ya? Iya, Boleh iya. ya? Oke. Ya, Ini ya. Kak, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran ini? Kira-kira bagaimana nih Kak? Ya. Untuk nomor 1. Di sini Kakak menjawab sesudah proses belajar mengajar peserta didik, mengingat kembali, merasakan dan mengingat kembali. Ya. Ya. Ya, Kak. Sekarang berarti nomor 3 ya? Ya, nomor 3. Ini Kak, kalau boleh tahu, Karahya kalau membuat refleksi yang kemarin tuh, yang modul 1.1, 1.2 itu biasanya kapan Karahya kalau buat? Kalau sesudah itu, Kak, sesudah apa? Sesudah pembelajaran. Oh, berarti Proses selesai pembelajaran. selesai meeting. Enggak, ini Ya, ini sesudah. untuk modulnya Kak, bukan untuk kegiatan Kakak sehari-hari. Ini untuk di LMS. Oh. Oh, di modul ya, Kak, di modul ya. Ya, kalau Karahya kan kemarin waktu saya, Kak, tolong untuk refleksinya dituliskan. Karahya siap Kak, saya laksanakan. Nah, itu biasanya Karahya itu melaksanakannya tuh pagi hari, siang hari, malam, atau lagi habis ngopi, atau gimana gitu. Biasanya Kak. Oh. Oh. Biasanya habis itu, Udah. habis ngajar pembelajaran, biasanya itu. Oke, berarti habis kegiatan KBM ya Kak. Nah, iya itu. Oke. Kemudian perasaan Kakak ini selama menulis refleksi itu gimana Kak? Sekarang ditulis di sini, Kak, di chat. Boleh? Enggak, langsung aja Kak, langsung aja. Enggak apa-apa. Oh. Jadi setelah itu ya, setelah apa tadi itu Pak pertanyaannya? Lupa lagi. Bagaimana Sinyal. perasaan Karahya ketika membuat refleksi? Perasaannya. Oh. Perasaan saya sesudah membuat refleksi sangat menyenangkan, Pak. Ya. Ya. Sangat menyenangkan. Menyenangkan. Ya, dari proses hasil belajar yang sudah dilalui sama peserta didik. Jadi sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Oke. Ya. Barangkali itu, Siap. Enggak apa-apa Kak, enggak apa-apa. Iya. Kemudian ketika menulis refleksi itu yang terbayang di Karahya itu apa? Kira-kira ketika menulis refleksi yang terbayangnya itu? Yaitu yang hasil dari suatu hasil proses
pembelajaran berlangsung. Ya. Barangkali Oke, berarti ya dari materi-materinya hasil. yang sudah berlangsung jadi kebayangkan. Oke, berarti intinya mengingat kembali ya Kak, mengingat kembali apa yang Iya. sudah dilakukan. Oke, Nah, betul itu ya. Kak, barangkali itu. Betul ya. Jadi Kak Rahya setiap kali menulis refleksi itu kan otomatis mengingat ke belakang ya Kak, apa yang sudah Iya. dilakukan. Kira Nah, apa nih itu yang sudah yang sudah. dilakukan? Apakah yang dilakukan oleh saya itu ada kekurangannya atau enggak ya, gitu kan? Nah, kalau Iya. misalkan ada kekurangan, otomatis kan harus ada perbaikannya Kak ke depan ya. Iya. Nah, oke. Kemudian hal apa saja yang menurut Kakak menjadi lebih berkaitan dengan menulis refleksi? Kemudian hal apa yang masih menjadi tantangan? Mungkin tantangannya saja Kak Rahya apa kira-kira? Ketika menulis refleksi tantangannya. Oh, tantang sesudah Ya, bisa jadi itu mungkin ya. waktunya terlalu Ya, ada waktu misalkan Kak. tantangan Terlalu. sesudah membuat refleksi itu pasti ada. Ya. Ya, tantangannya. Ada, pasti ada. Di antaranya adalah tantangan itu kan masalah penggunaan itu, Kak, penggunaan kata-katanya, kalimatnya barangkali ya tidak sesuai. Mencari kalimat yang bagus tuh bagaimana ya Kak? Nah, masalahnya itu kalau di sebenarnya aturannya ke sana tapi membuat kalimat kata-katanya gitu takut nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu, Kak. Oke. Ya, itu menjadi satu tantangan Kak Rahya ke depan, mungkinnya lebih bisa membuat kosakata atau kalimat-kalimat yang berkaitan dengan refleksi itu sendiri ya. Nah, itu Oke, luar biasa ya Kak Rahya. masih banyak kekurangan ya. Ya. Memang dalam menulis refleksi biasanya memang seperti itu ya. Saya secara pribadi awalnya seperti Kak Rahya Kak. Awalnya mendingan keneh di lapang Pak daripada titah nulis mah. Apalagi kita lihat laptop biasanya kan gitu kalau guru olahraga mah. Mendingan di lapang papanasan erek hideung erek kumaha oge nya Pak. Bahasanya kan gitu. Kalau guru olahraga mah. Tapi ya berhubung sekarang memang kita harus dengan era digitalisasi ini ya kita harus berusaha untuk mengikuti zaman ya Kak. Karena zaman sekarang kita sebagian besar ini sudah menggunakan teknologi, bahkan kan anak-anak sekolah dasar pun sudah banyak yang pegang handphone, pegang gadget gitu ya. Jadi kalau kita istilahnya kalah dengan anak ya bagaimana gitu ya, mau tidak mau kita harus berusaha untuk seimbang dengan kebutuhan anak gitu ya. Mungkin kalau dulu kita lebih banyak di lapangan memberikan pembelajaran kepada anak-anak di lapangan gitu. Tapi sekarang tuntutannya kita juga selain mengajar di lapangan, kita harus bisa membuat tulisan-tulisan kecil ya seperti refleksi ini untuk perbaikan ke depan. Ini menjadi pembelajaran buat kita ke depan gitu ya. Seperti itu. Terima kasih Kak Rahya untuk komentarnya ya. Luar biasa. Sama-sama yuk. Lanjut ya. Kita lihat yang lain nih. Yang lain di sini ada Kak Agus. Oke, Kak Agus. Boleh Kak Agus deh sedikit Kak Agus bercerita deh. Kak Agus. Ya berbagi pengalaman aja kayak. Ya mungkin sama aja seperti yang tadi apa yang disampaikan sama Kak Rahya gitu kan. Kebetulan saya juga menulis refleksi dalam modul ini biasanya setelah tatap maya terus setelah mengerjakan pelajaran mandiri dan mengerjakan tugas-tugas itu ya Kak. Biasanya saya menuliskan refleksinya seperti itu, terus setelah pembelajaran mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki gitu karena saya juga paham lah secara pribadi mungkin saya juga masih banyak kekurangan tapi
ya di balik kekurangan itu mungkin saya juga mencoba belajar untuk memperbaikinya aja sih Kak, seperti itu. Ya. Kalau untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan kakak ini selama menulis refleksi, perasaannya gimana? Perasaan saya senang Kak, senang ya, dan membuka pikiran saya. Ternyata dalam refleksi itu kita menyadari lah diri saya pribadi lah intinya gitu Kak, menyadari bahwa apa yang kita sampaikan atau kita melakukan pembelajaran itu masih banyak ilmu pengetahuan yang masih belum saya ketahui gitu. Jadi saya merasanya ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang perlu dipelajari, dan setiap zaman kan itu ilmunya pasti berkembang dan maju terus gitu kayak mengikuti perkembangan zaman gitu, ilmu pengetahuan. Jadi ya kita sebagai guru juga harus ikut gitu ke perkembangan zaman seperti apa gitu kan. Jangan sampai kita stagnan di seperti itu saja menjadi guru, tapi kita juga jangan sampai seperti itu Kak. Ya, mungkin tadi kan ada pepatah juga yang mengatakan kan didiklah anak sesuai dengan zamannya. Kalau kita tidak mengikuti zaman, perkembangan zaman, ya gimana kita mau mendidik gitu Kak. Ini buat diri pribadi saya aja Kak. Gitu. Oke, betul ya. Memang seperti itu. Baik. Kemudian Kak Agus, kira-kira hal apa saja yang menurut tantangannya ya, berarti tantangan itu sendiri yang Kak Agus rasakan apa itu tantangannya? Ya, tantangannya kan sama tadi seperti kakak yang bilang ya, namanya juga guru olahraga, jarang lah ya, dulu mas saya juga jarang menulis di laptop, atau tadi kan kata ya mending di lapang guru olahraga mah, itu betul itu sama gitu yang saya rasakan daripada ya menulis itu kan. Itu tadi benar seperti kata Karahya gitu, kata-katanya itu udah ada gitu di pikiran kita untuk menuangkannya, tapi pemilihan kata-katanya itu kan yang tidak terbiasa menulis kan kadang-kadang rancu atau gimana, tapi pikiran kita mah udah ada tuh, tapi untuk menuangkan ke dalam kata-kata itu kan yang tidak terbiasa menulis agak-agak gimana ya Kak, agak rancu gimana gitu. Itu mah aku Agus itu mah. Oke, luar biasa ya. Kemudian jadi tantangannya sama mungkin ya. Kemudian untuk bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Biasanya seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Ini kira-kira bagaimana nih Kak? Penilaiannya untuk mengetahui mungkin Kak, untuk mengetahui di asesmen seperti itu ya, kalau di sekarang ini Kak, asesmen kalau nggak salah gitu, untuk penilaian kita sendiri gitu untuk menggunakan hasil dari rubrik itu, dan juga mengetahui sejauh mana materi pembelajaran yang telah kita sampaikan itu dapat dipahami atau dikuasai oleh peserta didik gitu. Ya. Jadi intinya kalau betul yang dikatakan Kak Agus, asesmen itu memang penting dalam sebuah penilaian. Apalagi kita sebagai guru olahraga justru ada 3 poin kalau nggak salah yang harus kita ingat. Yang pertama itu kan ada afektif, ya, kemudian ada kognitif, kemudian ada psikomotor. Ya. Itu adalah penilaian yang memang sudah sering kali kita lakukan di sekolah ya, untuk anak-anak. Lengkap sekali, kognitifnya ada di olahraga itu ya, afektifnya ada, kemudian motorik psikomotornya juga ada. Nah, disinilah uniknya kita sebagai guru olahraga itu benar-benar mencakup semua aspek. Ya, beda dengan guru kelas kebanyakannya itu mungkin di kognitif. Ya, di kognitif mungkin ya. Sedangkan untuk psikomotornya mungkin kurang, karena mereka belajar hanya di kelas saja gitu ya. Kalau kita sebagai guru PJOK lebih lengkap lagi gitu kan, karena ada gerak yang harus dilakukan, otomatis psikomotornya juga harus bagus gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, kira-kira Kak Agus mau bagaimana nih supaya bisa lebih bagus lagi ke depannya? Ya, mungkin untuk lebih bagus ke depannya Kak,
sharing ya, waktu saya sharing sama teman-teman sejawat di sekolah gitu, bagaimana tentang menuliskan refleksi seperti ini, dan terus apa kan kadang-kadang kita sebagai orang kan tidak mengetahui secara langsung secara pribadi kan, kita kadang tidak mengetahui kekurangan kita, tapi kalau dari teman sejawat atau dari rekan kerja kita, kadang-kadang apa yang kita tidak ketahui tentang kekurangan kita itu biasanya rekan kita ada ininya kelewat, ininya misalkan terlalu dominan, kalau kita mengajar misalkan terlalu dominan di komando, kita yang banyak bicara terus dan instruksi-instruksi ke peserta didik gitu. Biasanya kita kan jarang menyadari gitu kayak kalau lagi pembelajaran kan sistem komando, misalkan kita terlalu banyak bicara dan instruksi-instruksi itu kan berpusatnya center dari guru biasanya komando itu. Jadi ya dari refleksi dari teman sejawat untuk kedepannya gitu, memberikan kritik khususnya kepada diri saya gitu Kak. Dari teman atau rekan sejawat kita yang ada di sekolah gitu kan. Betul. Ya bagus ya, Kak Agus, betul ya. Jadi ingat nih, tugas-tugas saya ini terkait dengan video pembelajaran bagaimana nih? Sudah sampai mana? Karena ini video pembelajaran harus dibuat loh, sebelum luring harus selesai. Berarti Ya. sampai tanggal berapa Kak? Saya belum tahu Kak jadwalnya yang ini. Nanti dicek aja, pokoknya kalau luring itu video itu harus dibawa video pembelajaran itu. Berarti durasinya berapa menit Kak? 30 menit sama. 30 menit. Ada floating PPG juga 30 menit ya. Iya 30. Berarti Ya, sama. natural aja, nggak ada edit-edit Kak? Natural aja, nggak usah ada apa-apa. Siap Kak. Kak, Ya. Mohon maaf, untuk ini- Kak. sama enggak parah ya. Gimana? Boleh. Mohon maaf, Ya. tapi untuk kelasnya bebas. Untuk kelasnya kelas 1 sampai kelas 6 contohnya bebas gitu. Boleh. Untuk video. Boleh. Kelas berapa aja nggak boleh. Ya, makasih. Ya. Misalkan karena pembelajarannya sekarang kita nih di pencaksilat, misalkan mau pencaksilat lah, boleh gitu ya. Boleh. Kak, maaf kan negara saya kan banyak ya peserta didiknya. Boleh dipilih aja ya Kak ya? Ya boleh lah, diatur. Pilih Bu, aja. jangan semuanya Bu. Di Sukamulya banyak tuh siswanya tuh Pak. Wah, banyak. Paling banyak Sukamulya tuh. Aduh, berapa ratus. Ya maksudnya Bisa di cuman berapa? dipilih 20 aja, Bu. sekitar ya. Iya. Kak ya? Oke, gimana Kak Wahid? Kalau siswanya yang homogen gimana ini kita? Kan tahunya kalau yang di lain kan siswa itu satu kelas itu ada cewek ada cowok. Kalau saya kan terpisah, cewek-cewek, cowok bebas nanti. Boleh. Kalau untuk Kak Wahid, boleh mau misalkan yang perempuan yang di shootnya boleh, atau mau yang laki-laki boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang terpenting nanti proses penyampaian yang dilakukan oleh Kak Wahid itu seperti apa, itu nanti yang akan jadi pengambilan poinnya di situ. Gitu. Nanti kelas mah boleh mana aja biarpun satu kelas itu homogen tidak heterogen, jadi nggak apa-apa ya Kak. Ya Kak. Siap, terima kasih. Oke. Kemudian selanjutnya saya lihat lagi di sini ada yang menarik nih. Saya cek di sini ada ini Kadiah nih. Kadiah belum berkomentar Kadiah dari kemarin. Dari kemarin belum mengeluarkan suara emasnya. Kadiah, masih ada Kadiah standby? Kadiah? Halo Kadiah. Nggak ada ya Kadiah ya. Oke deh. Kadiah belum mengeluarkan suara emasnya nih. Oke. Mungkin ini untuk berbagi juga Kak Wahid, boleh Kak Wahid terkait dengan biasanya nih Kak Wahid kan SMP ya. Ya, Ibu banyak kesibukan. Biasanya Kak Wahid ini menuliskan refleksi itu biasanya kapan Kak? Kalau saya sendiri, karena saya orang yang paling tidak suka menunggu-nunggu, ketika selesai Zoom saya langsung kerjakan, karena banyak
bukan so sibuk, tapi kita itu kalau menunda-nunda pekerjaan itu nantinya akan menumpuk Kak. Jadi saya setelah beres ngejum, ada refleksi, langsung saya kerjakan seperti itu Kak. Luar biasa. Beri tepuk segitiga deh pada Wahid. Hidup, Wahid hidup. Ah, lah, bagus. Ya, luar biasa. Memang betul ya, yang namanya pekerjaan jangan ditunda-tunda ya. Kalau memang kita memang ada waktu untuk mengerjakan pada saat itu, ya kita kerjakan. Oke, selanjutnya untuk tantangan ya, Kak Wahid, ini sekarang kita menuju ke tantangannya ini. Ketika membuat refleksi tantangan apa yang Kak Wahid dapatkan ketika membuat refleksi? Tantangan yang saya dapatkan ketika menulis refleksi itu yang pertama, terus terang, saya itu orang yang paling susah menilai orang lain dan menilai diri sendiri ya. Contohnya kurang tuh bisa naon ya gitu, itu tantangan saya sendiri. Saya juga kurang gimana gitu ya, tadi yang tadi Pak Agus dan Pak Rahya, jadi kita itu tidak bisa kata-kata gitu deh. Jadi iya, kita kan terus kemudian kalau pribadi sendiri yang sulit itu kata-kata, pengembangan kata-katanya itu tak, kalimatnya. Kemudian yang saya rasakan sendiri, saya itu terlalu nervous Kak kalau saya punya kekurangan. Jadi saya suka susah untuk menilai diri saya sendiri. Kalau misalkan kurangnya di naon gitu. Lamun orang ngerasa kurang di nanu gitu dalam bidang ini, tapi ketika ada umpan balik dari rekan sejawat, itu kan kamu bisa gitu. Kenapa kamu merasa kamu nggak bisa hal tersebut gitu? Jadi saya masuk rada kurang pede begitu Kak, dan rada kurang itulah. Terima kasih Kak. Oke, berarti dengan mengikuti PKG PJOK ini diharapkan kakak-kakak ini bisa menuangkan apa yang ada di pikiran, dituliskan melalui refleksi, diungkapkan dengan kata-kata, didiskusikan secara luas seperti ini dengan teman-teman, dengan rekan-rekan semua. Nah, ini yang diharapkan kita supaya bisa aktif, untuk selalu aktif, karena yang namanya ilmu itu bukan hanya datang, kadang-kadang bukan hanya dari seorang guru saja ya Kak, bisa hadir dari teman, bisa dari rekan main, bisa bahkan dari peserta didik pun tiba-tiba saja muncul gitu ya, muncul ide baru, gagasan baru itu biasanya ketika kita mengajar. Makanya selalu membuka hati kita, menerima masukan, menerima kritik dari siapapun. Selama kritik itu memang membangun, bukan mencela ya. Selama kritik itu membangun, seperti itu. Tadi Kak Diah udah open nih, udah open mic. Kak Diah? Ini masih malu-malu ya. Kak Diah. Maaf Kak, menyimak sama Pocil. Oh, Pocil lagi rewel katanya ya. Oke, nggak apa-apa Kak Diah, siap. Lanjutkan. Oke. Selanjutnya ini ada Kak Andre. Kak Andre, boleh Kak Andre untuk menjawab pertanyaan kelima dan keenam. Kak Andre, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik? Tadi kan tantangannya sudah nih sama Kak Wahid. Nah, ini kedepannya Kak Andre mau bagaimana? Ya, kalau tadi Kak Agus bilang mau koordinasi dengan rekan sejawat. Ya, kalau Kak Andre kira-kira bagaimana? Silakan Kak Andre. Halo. Ya, ada suaranya Kak. Ini sedikit sinyal ya. Kekurangan sinyal karena lagi mudik. Jadi untuk saya mungkin Kak sama seperti yang lain. Sebenarnya saya tidak tahu kekurangan saya apa selain orang lain yang menilai. Biasanya saya minta kan teman sejawat yang menilai, dan biasanya sama teman-teman KKGO juga sering menilai.
apakah kelebihan dan kekurangan saya itu apa. Mungkin sering sama Kak Fasil lah kekurangan saya, dan banyak dikritik sama Kak Fasil. Itu Kak. Yang keenam, ya masih sama, tetap pasti teman-teman sejawat tahu kelemahan saya atau kelebihan saya. Kalau kelemahan saya, pasti saya akan terus berinovasi lagi, terus belajar lagi untuk lebih baik lagi. Yang kelebihannya mungkin bisa dipertahankan. Biasanya kan untuk kekurangan itu memang tidak bisa disadari oleh diri sendiri. Susah banget Kak, memang merenungkan pun diri sendiri rada susah, kecuali emang finansial lah, bisa merenung untuk finansial. Untuk yang lainnya sulit. Nah, mungkin itu kan yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih Kak Rizky ya. Memang dengan adanya sharing, dengan adanya komunikasi ya, komunikasi itu tidak hanya dengan teman sejawat. Intinya kita berkomunikasi itu dengan yang satu frekuensi ya Kak. Itu yang paling penting, yang satu frekuensi, yang satu pemikiran. Ketika kita melakukan komunikasi dengan orang yang tidak satu frekuensi, jatuhnya bukan kepada memberikan masukan, tapi mengejek, jatuhnya nanti ke ejekan ataupun ke hal-hal yang lain Kak. Nah, makanya kita teralami sekali kalau sefrekuensi. Alhamdulillah selalu didukung, apalagi oleh fasilitator selalu mendukung saya. Hal baik, kekurangan saya selalu ditutup-tutupi. Selalu support, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ketua selalu mengingatkan, itu dia mungkin kekurangan saya, waktu juga suka lupa kan untuk soal-soal yang seperti ini. Terima kasih Kak Ketua selalu support, selalu mengingatkan untuk tugas-tugasnya. Itu tambahan sedikit Kak Fasil. Oke, bagus ya. Memang saya juga lihat bahwa Pak Ketua ini memang aktif ya, bagus. Tadi juga ada ide bagus tentang ini jadwal kita sematan aja biar kita tahu kapan waktu tatap maya, kapan waktu asinkronus. Jadi kakak-kakak nanti di grup tinggal dilihat aja gitu. Kak Wahid sudah membuat udah menyematkan jadwal. Jadi kapanpun kakak-kakak nggak usah scroll ke atas, jadwal bisa dilihat langsung nanti. Terima kasih Pak Kak Ketua ya, luar biasa idenya. Oke, selanjutnya sedikit lagi kita bahas ya. Ini ya, pertanyaan semua sudah dijawab. Oke, sebagian sudah ada yang menjawab ya 6 pertanyaan ini. Yang belum silakan nanti dilengkapi di Jamboardnya. Kita lanjutkan dulu. Sebagai refleksi. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak satu memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Jadi maksudnya yaitu seringkali kita melakukan refleksi. Apakah kita sudah melakukan refleksi setiap selesai pembelajaran? Tentunya mungkin kakak-kakak semua tidak selalu melakukan refleksi, tapi diharapkan ke depan ya kakak-kakak bisa melakukan refleksi, tentunya dengan hubungannya dengan keberpihakan kepada siswa. Ya, kemudian yang kedua menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda ya. Seperti refleksi apa yang sudah kita pelajari di prem kemarin, ada model siapa? Gibbs sama 4F Barton ya. Ya, Barton ya. Oke, itu yang sudah kita pelajari minimal itu ya. Kita tahu ke depannya mau seperti apa. Silakan untuk refleksinya seperti apa, bebas ya, modelnya itu tidak ada. Yang penting penekanannya atau rubriknya itu harus seperti itu gitu. Kalau mengambil yang 4C ya kita ambil yang 4C. Kalau ambil yang Barton, kita ambil yang Barton. Bebas yang mana saja ya. Oke. Sebelum selesai masih ada waktu, ini 4 menit lagi ya. 4 menit lagi sebelum selesai. Saya punya ice breaking nih Kak.
Siap. Buat kakak-kakak semua. Judulnya itu pergi ke bulan. Ya, pergi ke bulan. Kita di level 3 dulu ya. Kalau biasa level 1 terlalu gampang, kita level ketiga. Jadi kata-katanya gini ya Kak, di ice breaking-nya. Nama saya Indra. Saya akan pergi ke bulan membawa sutra. Kakak-kakak boleh ikut. Sebutkan nama kakak dan apa yang mau kakak bawa. Ya, clue-nya saya akan pergi ke bulan. Ya. Ulangi untuk pertanyaannya. Nama saya Indra, saya akan pergi ke bulan membawa sutra. Kakak-kakak boleh ikut. Sebutkan nama kakak dan apa yang mau kakak bawa. Silakan. Ada yang bisa jawab tidak? Nama saya Muhammad Wahidin. Saya akan pergi ke bulan membawa tisu. Wahid membawa tisu. Salah. Boleh saya menjawab, Kak? Boleh, silakan. Sebutkan nama dan apa yang mau kakak bawa. Kakak ya Kak Indra yang dibawa ilmu pengetahuan, ilmunya yang Salah. Salah. Silakan ya. Sebelum kita akhiri, silakan ada yang bisa menjawab. Boleh. ilmunya ilmu Kak Indra dibawa ke bulan ikut. Boleh ya. Nama saya Indra. Saya akan pergi ke bulan membawa sutra. Kakak-kakak boleh ikut. Sebutkan nama kakak-kakak dan apa yang mau kakak-kakak bawa. Nama saya Muhammad Wahidin. Saya akan ikut Kak Indra pergi ke bulan membawa ransel. Salah. Salah? Salah. Iya, aduh. Pur. Nama saya Andre, saya akan pergi ke bulan membawa nanas. Andre membawa nanas. Salah. Ya, nama saya Nisa, Kak. Ya. Saya pergi ke bulan membawa bintang. Salah. Kurang tepat. Namanya membawa namanya, Pak. Sama bintang, Kak. Salah. Sebutkan nama dan apa yang mau kakak-kakak bawa. Saya Andre, saya akan pergi ke bulan membawa baterai. Bener. Silakan Andre ikut naik pesawat saya, boleh. Bener Kak Wahidin. Ayo bisa. Boleh, Kak Andre boleh. Oh iya, paham, Kak. Ya, gimana? Boleh Kak Nisa, gimana Kak Nisa? Kalau orang bingung ya. Wahidin. Nama saya Wahidin. Saya akan pergi ke bulan membawa zebra. Salah. Nama saya Siska. Saya mau ikut Ke bulan. ke bulan membawa kasur. Ayo. Nama saya Kak Wahidin. Nama saya akan Wahidin. pergi ke Saya akan pergi ke bulan membawa X-Ride. Boleh Kak Agus, coba Kak Agus. Nama saya Wahidin. Saya akan ke bulan membawa bulan. Nama saya Agus, saya akan ikut ke Kak Indra membawa lampu. Ya, Kak, nama saya Reza. Saya mau pergi ke bulan membawa jiwa raga.
Salah. Salah. Salah, Kak. Salah. Salah, Kak. Nama Kak, coba lagi ya. Nama saya Andre. Saya akan pergi ke bulan membawa rantai. Salah. Salah. Salah, kalau itu salah. Wah, Kak Wahid masih pusing, Kak Wahid masih muter-muter. Ini levelnya level 3 ya. Nanti ada level 4, level kalau dikasih level 1 gampang. Udah kasih level 1 aja ya, biar ini ya. Iya, biar gampang. Biar gampang level 1 aja. Oke. Nama saya Indra. Saya membawa ilmu. Kakak-kakak boleh ikut. Apa yang mau kakak-kakak bawa? Silakan. Nama saya Andre. Saya akan pergi ke bulan membawa apel. Boleh, silakan masuk Kak Rizky. Nama Kak saya Andre, Wahidin. Saya akan pergi ke bulan membawa wadah. Iya, boleh. Silakan Kak Wahid masuk. Karaya pusing, karaya pusing. Nama saya Rahya. Ya, yang ikut ke Kak Indra ke bulan akan membawa HP supaya bisa video call. Bisa enggak? Bisa enggak, Kak? Bisa. Enggak, salah, salah. Saya akan ikut ke bulan membawa gitar. Ah, ngegitar nyanyi. Biar bisa nyanyi di bulan. Salah. Salah. Lagi Wahidin bantu lagi. Saya. Nama saya Wahidin. Saya akan ikut ke bulan bersama Kak Indra membawa wajib. Ya, boleh. Silakan masuk. Saya Boleh, membawa boleh, wajib. boleh. Siap. Wajib Silakan, Kak Gus. dipilih biar bisa makan wajib. Kak Gus ya, Kak Gus. Kanisa penasaran, Kanisa silakan. Membawa bakso. Nama saya ikut Kak Indra pergi ke bulan membawa seekor kucing. Salah. Salah. Andre sekali ini ke Andre. Oke, nama saya Andre. Saya akan ikut ke bulan membawa anggur. Ya, boleh. Silakan masuk. Ya. Oke. Kanisa. Belum ada yang Nanti connect beureun ka level Belum ada hijau. yang connect ya. Ini Kak Reja tadi, Kak Reja. Boleh Kak Reja? Kanisa bisa pergi ke bulan membawa nanas. Kanisa bisa. Kanisa. Membawa mangga. Sebutkan namanya dulu. Bawa jeruk. Salah. Oke kakak-kakak, karena waktunya sudah cukup ya, sudah habis tadi. Mungkin sedikit intermezzo ya dari hiburan saja. Terima kasih untuk agenda hari ini. Kita memang hanya 1 JP ya untuk modul 1.1 untuk refleksi ini. Untuk berikutnya, semoga tetap kerjakan dan kita bertemu lagi nanti hari hari Senin ya kalau nggak salah, hari Selasa. Untuk di poin yang di modul yang 1.4 ya. Ini untuk modul 1.4 kita lebih banyak diskusi, materinya sedikit tapi lebih banyak diskusi. Waktunya itu 3 jam, Kak. Jadi kalau bisa mulai dari jam 1 JP-nya lumayan banyak, 3 JP kalau nggak salah untuk di modul 1.4 ini. Jadi lumayan. Hari apa? Nanti dilihat di jadwal ya, karena belum lihat jadwal lagi. Saya juga lupa padahal Sebenarnya Senin. Senin ya, kalau nggak salah Senin. Oke, boleh dibuka semuanya sebelum ditutup. Silakan dibuka dulu untuk foto bersama. Silakan. Nanti cari tahu aja untuk clue-nya pergi ke bulan. level saya Kak.
Simpul. Ya, boleh. Kak Siska simpul boleh masuk. Oke. Penasaran. Anissa mah bawa nasi, cina. Bawa timbal. Nisa membawa nasi, ya boleh. Kak Nisa membawa nasi. Karena ini levelnya masih level ini ya. Siapa yang mau foto nih? Boleh. Kak Wahid boleh, Kak Wahid bisa? Dina laptop teh mau pakai screenshot ya. Screen aja, print screen ya. Ya. Siap. Oke. Buka semua kameranya. Ya. Ya. 1, 2, 3. Ya. Kedua. Berapa Oke. mau bisa gaya dekatnya ke laptop? Siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Good job. Silakan Kak Wahid ditutup. Oke. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa materi yang dikasihkan oleh fasilitator bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum pulang atau sebelum menutup Fatihah dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Saya izin stop recording dulu. Ya.